Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait penerbitan NIP atau penetapan atau pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1. Jadi di sini baru saja ada informasi terkini dari Kepala BKN terkait NIP P3K Guru tahap 1. Di sini BKN meminta kepada teman-teman guru honorer yang lulus P3K tahap 1 itu tidak usah panik ya, jangan panik terkait lambatnya penerbitan NIP. Nah, di sini kita bersama-sama akan mengetahui alasannya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com Jakarta. Di sini dikatakan bahwasanya penetapan NIP P3K Guru sepertinya tidak akan bisa dilakukan tahun ini. Tentunya ya, ini kan sudah bulan 12 teman-teman ya, ini sudah akhir tahun, sehingga dikatakan di sini bahwasanya penetapan NIP P3K Guru sepertinya tidak akan bisa dilakukan tahun ini. Di sini pasalnya hingga 6 Desember 2021 belum satupun Pemda mengajukan usulan penetapan NIP P3K Guru kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi di sini perkembangannya bahwasanya tertanggal 6 Desember 2021 itu dikatakan bahwa belum ada satupun Pemda yang mengajukan usulan penetapan NIP P3K Guru kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman ya, bahwasanya pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana mengungkapkan untuk penetapan NIP P3K sesuai PP Manajemen P3K, prosesnya harus berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Tentunya ini adalah BKPSDM atau BKD untuk kabupaten, kota, provinsi teman-teman ya. Itu yang masuk ke dalam pejabat pembina kepegawaian atau tentunya PPK. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sementara bahwasanya untuk penetapan NIP P3K Guru itu harus berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian atau tentunya P3K teman-teman ya, seperti itu, PPK ya, dari BKPSDM ataupun tentunya BKD setempat ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya setelah usulan P3K PPK itu diterima BKN, maka dalam waktu maksimal 25 hari NIP P3K itu sudah ditetapkan. Sayangnya BKN belum menerima usulan para PPK. Padahal nama-nama guru honorer yang lulus P3K tahap 1 itu sudah diserahkan kepada masing-masing instansi teman-teman ya. Itu sudah diserahkan kepada masing-masing instansi. Namun di sini ternyata BKN belum menerima usulan para PPK. Nah, padahal BKN sudah menyerahkan nama-nama guru honorer yang lulus P3K tahap 1. Oke, tujuannya begitu hasil kelulusan diberikan, PPK dalam hal ini kepala daerah langsung melakukan proses pemberkasan dan pengusulan NIP P3K Guru. Ini yang seharusnya langsung ditindaki oleh setiap BKPSDM di kabupaten, kota, provinsi teman-teman ya. Nah, maksudnya di sini ketika hasil kelulusan dari BKN ke PPK diterima, itu seharusnya PPK dalam hal ini termasuk kepala daerah semestinya langsung melakukan proses pemberkasan ya. Proses pemberkasan dan tentunya pengusulan NIP P3K Guru. Itu yang seharusnya dilakukan agar NIP itu bisa terbit, karena akan diproses maksimal 25 hari. Itu sudah bisa ditetapkan. Seperti itu ya. Oke. Di sini dilanjutkan lagi.
BKN sudah lama siap sejak pengumuman hasil kelulusan P3K tahap 1 dilakukan 29 Oktober, tetapi kami menunggu usulan P3K. Tanpa usulan itu, BKN tidak bisa melakukan proses penetapan nomor induk atau NIP P3K, terangnya kepada jpnn.com hari Senin 6 bulan 12 2021. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, mengenai belum satu pun Pemda mengusulkan penetapan NIP P3K guru, kendalanya ada pada administrasi kontrak. P3K belum selesai. Berbeda dengan penerbitan NIP CPNS yang tanpa harus ada kontrak kerja, untuk P3K dokumennya memang cukup banyak. Nah, mungkin ini yang menjadi teman-teman ya, salah satu penyebab sehingga Pemda lambat dalam mengusulkan penetapan NIP, karena mungkin ada kendala di bagian administrasi kontrak kerja ya untuk P3K. Beda kalau CPNS. CPNS itu tidak ada kontrak kerja teman-teman ya, makanya cepat untuk istilahnya pengusulan NIP NIP CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan lagi, ini Pemda masih terfokus pada dokumen perjanjian kerja, karena itu sebagai dasar nomor induk P3K. Mungkin bisa jadi terjadi seperti itu teman-teman ya. Tanpa dokumen perjanjian kerja tambah BIMA, BKN belum bisa memproses dan biasanya akan di-flag BTL atau butuh tindak lanjut, seperti itu ya. Nah, jadi tanpa dokumen perjanjian kerja tambah BIMA, BKN itu belum bisa memproses dan biasanya akan di-flag BTL atau tentunya butuh tindak lanjut. Sama seperti penetapan NIP P3K 2019 berjalan lambat karena instansi daerahnya yang terlambat mengirimkan dokumen. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini yang menjadi salah satu penyebab utama sehingga NIP P3K guru ini kemungkinan besar itu tidak bisa ditetapkan di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian di sini lanjutkan, jadi bukan di BKN. Kalau dari BKN sih kapan saja sejauh dokumen lengkap dikirim ke BKN secara digital, termasuk dokumen perjanjian kerja, terangnya. Jadi BKN ini sisa menunggu. Kalau data sudah lengkap, maka langsung memproses penerbitan NIP. Mengenai daftar riwayat hidup daerah, BIMA menegaskan sistem tersebut sudah siap. BKN juga sudah menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan baik untuk CPNS maupun P3K. Ini karena masing-masing peserta yang harus mengunggah dokumen sendiri di DRH. Jadi daftar riwayat hidup itu sistemnya sudah siap ya menurut dari pihak BKN teman-teman ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, di sini sehingga dikatakan oleh Bapak Bima mendorong Pemda untuk segera menyelesaikan dokumen perjanjian kerjanya agar proses selanjutnya bisa berjalan. Saya sih sangat berharap 173.000 lebih guru honorer yang sudah lulus P3K tahap pertama segera diusulkan penetapan nomor induk P3K. Kemudian oleh daerah diterbitkan SK agar mereka bisa menikmati hak-haknya sebagai ASN. Seru Bima Haria Wibisana melalui jpnn.com. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.